Barcelona harus tersingkir dengan cara yang menyakitkan, setelah kalah dari Inter Milan di leg kedua semifinal yang berlangsung di San Siro. Bek Barcelona, Eric Garcia, mengkritik sejumlah keputusan wasit Simon Marciniak, yang menurutnya merugikan timnya. Ia menilai, wasit tidak bersikap adil dalam beberapa situasi, seperti ketika Marciniak memberi penalti kepada Inter, usai Pau Cubarsí dianggap melanggar Lautaro Martinez. Namun dalam insiden serupa, Barcelona tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Saya tidak tahu apa yang salah dengan stadion ini. Kami mengalami 3 kejadian buruk, ujar Garcia. Penunjukan Marciniak juga menuai kritik dari para penggemar Barcelona di media sosial, karena ia dituduh sebagai pendukung Real Madrid. Kecurigaan ini muncul setelah beredar video dirinya di ruang ganti membawa tas mandi berlogo Madrid. Pertandingan antara Manchester United dan Athletic Bilbao akan berlangsung di Old Trafford pada Jumat mendatang. Menjelang laga tersebut, Bilbao tertinggal agregat 0-3 di leg pertama. Untuk lolos ke final Liga Eropa, pasukan Ernesto Valverde harus meraih kemenangan dengan selisih minimal 4 gol. Sementara itu, performa Manchester United masih belum konsisten. Setelah mengalahkan Bilbao, tim yang dilatih Ruben Amorim justru menelan kekalahan 3-4 dari Brentford. Melihat hal itu, pemain Bilbao, Nico Williams, optimistis timnya masih punya peluang untuk membalikan keadaan. Ia menambahkan, bahwa Lyon juga sempat menyulitkan MU di Old Trafford, meskipun akhirnya kalah. Kami tertinggal 3 gol, tapi kami yakin bisa membalikkan situasi. Kami sudah lihat, Lyon mampu merepotkan mereka di kandang, dan kami akan berusaha melakukan hal yang sama, ujar Nico Williams kepada 90 Min. Carlo Ancelotti dikenal memiliki prinsip tidak tertulis dalam menangani pemain muda di Real Madrid, di mana mereka biasanya harus sabar menanti kesempatan, sambil belajar dari bangku cadangan. Namun, pendekatan ini tidak berlaku bagi Jude Bellingham, yang menjadi pengecualian mencolok. Dalam wawancara dengan Mundo Deportivo, mantan striker Real Madrid, Fernando Morientes, menjelaskan gaya kepelatihan Ancelotti terhadap para pemain muda, dan alasan mengapa Bellingham diperlakukan berbeda. Perbedaan utama antara Bellingham dan pemain seperti Arda Güler adalah soal pengalaman. Meskipun baru berusia 20 tahun saat bergabung dengan Madrid, Bellingham sudah dikenal luas berkat pengalamannya tampil reguler di Bundesliga dan Liga Champions bersama Dortmund. Hal itu membuatnya dinilai telah siap secara mental dan teknis untuk langsung bersaing di level tertinggi. AC Milan dikabarkan tetap percaya diri dalam mempertahankan masa depan Rafael Leao, meskipun ada laporan bahwa klub-klub besar seperti Chelsea dan Al Nassr telah menghubungi perwakilan sang pemain terkait kemungkinan transfer pada bursa musim panas mendatang. Berdasarkan informasi dari Calcio Mercato, manajemen Milan tidak menganggap situasi ini sebagai ancaman yang signifikan. Mereka merasa tenang, karena Leao masih terikat kontrak jangka panjang hingga tahun 2028. Selain itu, klausul pelepasan pemain asal Portugal tersebut mencapai angka 175 juta euro, yang memberikan Rossoneri posisi tawar yang kuat dalam menghadapi minat dari klub-klub luar. Dengan nilai kontrak dan potensi besar yang dimiliki Leao, Milan yakin bisa menahan godaan untuk melepasnya, dan tetap menjadikannya bagian penting dari proyek jangka panjang tim. Francisco Conceição tengah bersiap menghadapi 2 pertandingan penting, yang bisa menjadi penentu kelanjutan karirnya bersama Juventus. Dengan absennya Kenan Yildiz dan terbatasnya pilihan di lini serang, pemain muda asal Portugal itu berpeluang besar tampil sebagai starter dalam laga kontra Bologna. Juventus sendiri memiliki opsi untuk mempermanenkan Conceição dengan biaya 30 juta euro, namun keputusan akhir harus diambil sebelum batas waktu pada 15 Juli. Dalam situasi ini, performa sang pemain dalam 2 laga mendatang akan sangat menentukan apakah Juventus akan mengaktifkan klausul tersebut atau tidak. Sementara itu, AC Milan dan AS Roma dikabarkan terus memantau perkembangan situasi Conceição dari dekat. Jika Juventus memilih untuk mundur, Milan berpotensi menjadi destinasi berikutnya. Apalagi tim tersebut kini ditangani oleh ayahnya, Sergio Conceição. Declan Rice terus menunjukkan perkembangan luar biasa musim ini bersama Arsenal, dengan mencetak 8 gol dan menyumbang 11 assist. Penampilannya yang impresif menarik perhatian legenda The Gunners, Patrick Vieira. Vieira secara khusus memuji Mikel Arteta atas keputusannya mengubah peran Rice di lapangan. Menurutnya, keputusan Arteta menggeser Rice dari posisi gelandang bertahan ke peran yang lebih menyerang, merupakan langkah cerdas. Dengan peran barunya, Rice lebih aktif masuk ke area penalti, dan berkontribusi dalam mencetak gol. Vieira juga menyoroti, bahwa kekuatan fisik Rice sangat mendukung peran box-to-box, membuatnya efektif dalam membantu serangan. Saya tidak ingin membandingkan pemain, karena tiap orang punya keunikan sendiri. Namun, semua ini dimulai dari keputusan Mikel Arteta, ujar Vieira. Barcelona harus mengakui keunggulan Inter Milan, setelah kalah dengan agregat 7-6 di babak semifinal Liga Champions. Meski demikian, pelatih Hansi Flick menyatakan rasa bangganya terhadap penampilan tim, meskipun hasil akhirnya tidak sesuai harapan. Ia menyebut puas dengan usaha yang telah ditunjukkan para pemainnya sepanjang 2 leg semifinal. Saya sangat bangga dengan tim ini, kami telah memberikan segalanya. Terkadang hasilnya tidak sesuai, dan itu harus kami terima, ucap Flick kepada media. Ia juga menegaskan, bahwa Barcelona tetap berkomitmen untuk bangkit dan kembali bersaing musim depan. Menurutnya, meraih gelar Liga Champions masih menjadi salah satu ambisi utama klub. Kami harus menerima kenyataan ini, tetapi kami akan memulai kembali musim depan. Menjadi juara Liga Champions tetap menjadi target kami, dan kami akan kembali berjuang,
tambahnya. Rencana Liverpool untuk merekrut Carlos Baleba dari Brighton mengalami kendala besar, setelah Harvey Elliott dikabarkan tidak bersedia menjadi bagian dari kesepakatan pertukaran pemain yang diusulkan. Menurut laporan dari Give Me Sport, Elliott saat ini berada dalam situasi yang cukup rumit, dan masih mempertimbangkan masa depannya di Anfield. Meskipun belum sepenuhnya menutup kemungkinan untuk pindah, gelandang muda tersebut dikabarkan lebih memilih untuk tetap bertahan bersama Liverpool. Sumber yang sama menyebutkan, bahwa Elliott menilai kepindahan ke Brighton sebagai langkah mundur dalam karirnya, terutama karena ambisinya untuk terus berkembang dan bersaing di level tertinggi bersama The Reds. Keengganannya ini bisa mempersulit negosiasi antara kedua klub dalam waktu dekat. Alexis Mac Allister telah menjadi sosok kunci di lini tengah Liverpool, dan membantu tim meraih gelar Liga Inggris ke-20 mereka. Ia tampil dalam 35 pertandingan Liga musim ini, menjadikannya salah satu pemain yang paling diandalkan oleh pelatih Arne Slot. Gelandang timnas Argentina itu menyebut bahwa kesuksesan ini baru permulaan, mengingat Slot baru menjalani musim pertamanya sebagai pelatih Liverpool. Sepanjang musim, Liverpool memang menghadapi sejumlah kegagalan di berbagai kompetisi elit, termasuk Liga Champions. Di turnamen tersebut, mereka tersingkir di babak 16 besar, setelah kalah lewat adu penalti dari Paris Saint-Germain. Mengenai kegagalan tersebut, Mac Allister optimis Liverpool akan tampil lebih baik, dan berusaha melangkah lebih jauh di Liga Champions musim depan. Mantan gelandang Manchester United yang kini membela Napoli, Scott McTominay, berisiko kehilangan dana sebesar 2,32 juta pound sterling, atau sekitar 51 miliar rupiah. Dana tersebut diinvestasikannya ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh pacarnya, Cameron Riding, bersama ayahnya, Ashley Riding. Namun, perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Berdasarkan laporan dari The Sun, pemain Napoli itu meminjamkan 1 juta pound secara tunai, ditambah 1,32 juta pound melalui perusahaan investasinya sendiri kepada Ashley Riding, dan Fortress Capital Partners milik Cameron. Berdasarkan dokumen yang beredar, McTominay kini termasuk di antara para kreditur, yang menanggung kerugian sebesar total 20 juta pound akibat kebangkrutan tersebut. Al Hilal tengah mencari sosok bintang baru, untuk memperkuat skuad mereka di bursa transfer musim panas mendatang, terutama sebagai pengganti Neymar yang telah hengkang. Baru-baru ini, muncul kabar bahwa klub asal Arab Saudi itu mengincar kapten Manchester United, Bruno Fernandes. Menurut laporan dari Give Me Sport, Al Hilal dikabarkan siap mengambil langkah drastis demi merekrut Fernandes, termasuk memecahkan rekor transfer termahal di Premier League. Klub tersebut disebut siap mengucurkan dana besar untuk merealisasikan transfer ini, menyadari bahwa Fernandes baru saja menandatangani kontrak baru bersama MU. Al Hilal pun diyakini bersedia membayar lebih dari 115 juta pound sterling, jumlah yang sebelumnya menjadi rekor, saat Chelsea mendatangkan Moises Caicedo 2 tahun lalu. Demi mewujudkan ambisi kembali berlaga di Liga Champions, Chelsea berencana mengambil langkah agresif dalam mendatangkan pemain-pemain berkualitas. Salah satu nama yang masuk radar mereka adalah Mosquera, bek muda berusia 20 tahun yang tampil impresif bersama Valencia musim ini. Sejak diasuh pelatih Carlos Soberan, Mosquera menjadi andalan di lini belakang, dan telah mencatatkan 33 penampilan sebagai starter di La Liga. Berkontribusi besar mengangkat posisi Valencia dari ancaman degradasi, hingga kini bersaing di zona Eropa. Dengan kontraknya yang tinggal sekitar 1 tahun, Chelsea melihat ini sebagai momen tepat untuk merekrutnya, dan siap mengajukan tawaran menarik jika Valencia bersedia melepasnya. Kepergian Alexander-Arnold memunculkan pertanyaan soal siapa yang akan mengisi posisi bek kanan di Liverpool. Dan salah satu kandidat yang mulai ramai diperbincangkan adalah Wesley, bek berusia 21 tahun milik Flamengo yang kini menjadi incaran banyak klub Eropa. Berkat penampilannya yang mengesankan, Wesley dianggap cocok untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Alexander-Arnold. Namun, Liverpool menghadapi persaingan ketat, karena klub-klub besar seperti Chelsea, Manchester City, Arsenal, dan Barcelona juga mengincarnya. Chelsea bahkan telah membuka komunikasi dengan pihak Wesley, dan bersiap menawarkan sekitar 20 juta euro. Sementara itu, Flamengo dikabarkan menginginkan harga yang lebih tinggi, yakni di kisaran 30 hingga 35 juta euro. Harry Amas adalah salah satu talenta muda milik Manchester United, yang mulai mendapat kesempatan tampil di level senior pada musim ini. Dalam sebulan terakhir, bek kiri tersebut semakin sering tampil bersama tim utama, dan menunjukkan performa yang mengesankan di bawah arahan Amorim. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Manchester United puas dengan perkembangan Amas, dan berencana segera menyodorkan kontrak baru. Klub menilai, penampilan gemilangnya bisa menjadi risiko, karena dapat menarik minat dari banyak klub lain. Untuk mencegah kemungkinan hengkangnya sang pemain, MU berencana mengamankan masa depannya dengan kontrak baru secepatnya. Sang bek muda akan diberikan kontrak berdurasi panjang di Old Trafford. Ia juga akan mendapatkan kenaikan gaji yang signifikan di MU. Real Madrid terus menunjukkan minat besar terhadap pemain muda berbakat. Baru-baru ini, mereka mengirim tim pencari bakat untuk memantau langsung penampilan dua pemain Bournemouth, Dean Huijsen dan Milos Kerkez. Keduanya tampil cemerlang saat Bournemouth berhasil mengalahkan Arsenal 2-1 dalam laga Premier League. Langkah Madrid memantau mereka mencerminkan keseriusan klub dalam membangun skuad masa depan. Sebagai salah satu tim paling sukses di Eropa, Los Blancos konsisten mencari talenta yang dapat memperkuat tim dalam jangka panjang.
dan laga melawan Arsenal menjadi ajang ideal untuk menilai potensi Huijsen dan Kerkez. Kendati demikian, Real Madrid tidak sendirian dalam perburuan Huijsen dan Kerkez, sebab Liverpool juga sedang memantau keduanya. Florian Wirtz, gelandang muda berbakat milik Bayer Leverkusen, dikabarkan telah mengambil keputusan penting terkait masa depannya. Pemain berusia 22 tahun itu disebut memilih untuk tetap berkarir di Bundesliga dan akan bergabung dengan Bayern Munchen musim depan, meskipun mendapat tawaran dari sejumlah klub top Inggris dan Spanyol. Menurut laporan dari media Jerman, Bild, Wirtz telah memberitahukan keputusannya kepada pelatih Bayer Leverkusen, Xabi Alonso. Ia juga telah menyampaikan kabar tersebut kepada Bayern, lewat ayah sekaligus agennya, Hans Wirtz, yang memiliki hubungan dekat dengan klub tersebut. Bayern sendiri disebut telah mencapai kesepakatan awal dengan Hans Wirtz untuk kontrak jangka panjang, dengan nilai kontrak mencapai 20 hingga 25 juta euro per musim selama 5 tahun. Belakangan ini, Real Madrid gencar dikaitkan dengan Enzo Fernandez, dan berencana merekrutnya pada musim panas mendatang. Kabar ini pun sudah sampai ke telinga manajemen Chelsea. Dan klub asal London tersebut telah menyatakan sikap tegas, terkait masa depan gelandang andalannya, Enzo Fernandez. Menurut laporan The Sun, klub asal London Barat tersebut menetapkan bandrol tidak kurang dari 200 juta euro bagi klub manapun yang ingin merekrut pemain timnas Argentina itu pada jendela transfer musim panas mendatang. Informasi ini sudah diketahui oleh Real Madrid, yang dikabarkan tidak berniat memenuhi tuntutan harga tinggi dari Chelsea. Meski begitu, Los Blancos terus memantau perkembangan Enzo Fernandez dengan cermat. Kemampuan teknis dan pemahaman taktis sang juara dunia dinilai cocok dengan rencana jangka panjang klub. Randal Kolo Muani sempat memberikan harapan besar bagi Juventus di awal kedatangannya. Dalam 3 penampilan perdananya bersama Bianconeri, penyerang asal Prancis ini tampil eksplosif, mencetak 5 gol dan bahkan merebut posisi starter dari Dusan Vlahovic. Namun, kilau awal Kolo Muani secara drastis meredup. Beberapa laga terakhir bahkan menunjukkan penurunan kontribusinya secara keseluruhan di atas lapangan, termasuk dalam hal pergerakan tanpa bola dan efektivitas dalam penyelesaian akhir. Melihat performa Randal Kolo Muani belakangan ini, serta preferensi pelatih Igor Tudor terhadap opsi lain di lini serang, peluang sang pemain untuk mengamankan kepindahan permanen ke Juventus tampak semakin menipis, terlebih jika situasi ini tak segera berubah. Pada akhir pekan lalu, Manchester United melawan Brentford dalam pertandingan Liga Inggris. Dalam laga tersebut, Amorim menurunkan De Ligt sebagai starter. Namun, bek asal Belanda itu harus ditarik keluar lebih awal, karena mengalami cedera dan langsung menuju ruang ganti MU. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan penggemar, bahwa cedera yang dialami cukup serius. Meski begitu, Amorim membantah rumor tersebut. Dalam konferensi pers terbaru, ia menjelaskan bahwa De Ligt telah menjalani pemeriksaan oleh tim medis MU, dan hasilnya menunjukkan bahwa cederanya tidak tergolong berat. Untungnya, De Ligt tidak mengalami cedera serius, dan itu adalah kabar yang menggembirakan bagi kami, ujar Amorim. Ia juga menambahkan, bahwa meskipun De Ligt belum bisa tampil pada pekan ini, ada kemungkinan ia bisa kembali bermain sebelum musim ini berakhir, tergantung hasil pemantauan medis selanjutnya. Sejak Januari lalu, Antony resmi dipinjamkan Manchester United ke Real Betis selama 6 bulan. Selama membela Los Verdi Blancos, Antony mulai menunjukkan performa terbaiknya, dengan kontribusi gol dan assist yang meningkat. Sesuai perjanjian, ia dijadwalkan kembali ke MU pada musim panas mendatang. Meski begitu, Antony mengungkapkan bahwa ia sudah merasa betah di Real Betis. Dalam wawancaranya dengan Mundo Deportivo, ia menyatakan bahwa masa depannya masih belum pasti. Namun, ia mengaku menikmati beberapa bulan terakhir bersama klub Spanyol tersebut. Terlalu cepat untuk membahas masa depan saya sekarang. Saya belum tahu bagaimana kelanjutannya, tapi saya merasa senang di sini. Saya kembali menemukan semangat saya di tempat ini, ujar Antony. Al Nassr kalah 2-3 dari Al Ittihad dalam laga pekan ke-30 Liga Arab Saudi di Al Awal Park. Meski sempat unggul 2 gol melalui Sadio Mane dan Aiman Yahya, Al Nassr gagal mempertahankan keunggulan. Al Ittihad bangkit di babak kedua, lewat gol Karim Benzema, N'Golo Kante, dan gol penentu Hossein Aouar di injury time. Kemenangan ini membuat Al Ittihad mantap di puncak klasemen dengan 71 poin, sementara Al Nassr tertahan di posisi 4 dengan 60 poin. PSG sukses melaju ke final Liga Champions musim ini, usai menumbangkan Arsenal dengan skor 2-1, dalam laga leg kedua semifinal yang digelar di Parc des Princes. 2 gol kemenangan PSG di laga ini, masing-masing dicetak oleh Fabian Ruiz dan Achraf Hakimi. Sementara itu, Arsenal sempat menipiskan jarak lewat aksi Bukayo Saka. Berkat hasil ini, PSG unggul dengan skor agregat 3-1, dan berhak lolos ke final untuk menghadapi Inter Milan di Allianz Arena pada 1 Juni 2025 mendatang.